Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Bang Yarta PPL. Apa kabar sobat semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Terima kasih untuk sobat semua yang telah mengklik channel ini. Semoga dapat memberikan manfaat dan menginspirasi. Selalu dilimpahkan rezeki yang berlimpah ruah dan yang pasti selalu dalam keadaan sehat. Salah satu penyakit yang banyak dihadapi petani cabai di Indonesia adalah virus kuning, pepper yellow leaf curl, atau virus Gemini. Petani memberi nama penyakit bule karena penyakit tersebut mengakibatkan tanaman berwarna kuning total, apalagi bila serangannya sudah berat. Pakar virus dari Universitas Sungkyun Kwan, Profesor Sukan Lee, dan pakar entomologi khusus kutu kebul dari Universitas Kyungbok, Korea Selatan, Dr. Kyung Seol sempat berkunjung ke sentra cabai di Kabupaten Cianjur dan mereka menjelaskan bahwa infeksi virus Gemini menyebabkan daun cabai mengecil dan berwarna kuning terang. Gejala penyakit bule, daunnya sangatlah jelas, warnanya kuning, yang dari semula seperti ini daunnya berwarna hijau, dia akan berubah secara perlahan menjadi berwarna kuning sampai menjadi kuning terang atau kuning cerah. Dan bercak tersebut terus menyebar ke seluruh tanaman, area tanaman. Dan nantinya akan mendominasi seluruh permukaan daun. Ini artinya zat hijau daun atau klorofil tanaman banyak yang rusak. Penyakit yang disebabkan oleh virus Gemini tidak ditularkan karena tanaman bersinggungan atau terbawa benih. Di lapangan, virus ini ditularkan oleh kutu kebul, Bemisia tabaki atau Bemisia argentifolia. Sobat tani semua, kutu kebul dewasa yang mengandung virus dapat menularkan virus ini selama hidupnya, yaitu pada waktu dia makan pada tanaman sehat. Satu kutu kebul cukup untuk menularkan virus. Efisiensi penularan meningkat dengan bertambahnya jumlah serangga per tanaman. Sifat kutu kebul yang mampu makan pada banyak jenis tanaman atau polifagus menyebabkan virus ini menyebar dan menular lebih luas berbagai jenis tanaman. Jika tanaman terserang pada umur muda, biasanya tanaman akan menjadi kerdil dan tidak berbuah. Virus ini memang tergolong bandel dan sulit dimatikan. Sehingga tindakan yang paling tepat untuk kita lakukan adalah melakukan upaya pencegahan. Sobat tani semua, ini adalah gejala bule daun atau virus Gemini yang baru akan menyerang pada tanaman cabai. Sudah mulai keluar semburat ini warna-warna kuning pada daun. Pada dasarnya gejala penyakit bule daun ini sangatlah jelas. Ya, ini warna daun yang semula hijau lalu muncul bercak kuning dan bercak tersebut terus menyebar ke daun-daun muda sehingga warna kuning akhirnya mendominasi daun tanaman. Ini artinya zat hijau daun atau klorofil tanaman banyak yang rusak. Tindakan pencegahan atau upaya preventif dengan penggunaan benih tahan virus kuning. Penggunaan benih yang tahan virus kuning akan meminimalisir serangan virus. Ini dapat kita lihat dengan sangat jelas. Daun sudah mulai berwarna kekuningan. Warna-warna kuning ini muncul dan nantinya akan mendominasi seluruh permukaan daun. Ini seperti yang tampak terlihat. Dan ini mulai kelihatan mengerdil, artinya daun ini mulai mengecil. Kalau ini menyerang pada fase vegetatif, maka tanaman ini akan menjadi kerdil. Sekarang coba kita bandingkan antara tanaman. Ini contoh tanaman yang akan terserang virus Gemini ataupun sudah terserang tapi tingkat serangannya baru beberapa persen. Dengan tanaman yang sehat. Ini adalah contoh tanaman yang sehat. Daunnya hijau. Pada dasarnya kedua tanaman ini ditanam pada saat dan waktu yang sama. Tetapi dapat kita lihat perbedaannya sangat nyata. Yang ini jauh lebih kecil
Dan yang ini tumbuh lebih besar. Ini adalah contoh tanaman yang sehat. Dan ini adalah contoh tanaman yang mulai terserang virus. Pada tingkat serangan yang berat, virus kuning ini bahkan dapat menimbulkan kematian. Ini masih ada beberapa daun yang masih hijau segar. Dan ini menyebar sangat cepat. Tindakan preventif yang dapat kita lakukan untuk mencegah datangnya virus kuning ini adalah yang pertama, gunakan benih yang tahan virus kuning. Penggunaan benih yang tahan virus kuning akan meminimalisir serangan virus. Lakukan pengolahan tanah dengan baik dan lakukan pemupukan yang berimbang, baik itu pupuk kimia maupun pupuk organik. Lakukan pembibitan secara optimal. Kemudian tempat persemaian yang terisolasi jauh dari lahan yang pernah terserang penyakit. Tanamlah varietas yang agak tahan atau minimal toleran terhadap serangan virus maupun serangga penular. Misalnya kalau untuk cabai keriting jenis Bukit Tinggi. Kemudian gunakan bibit tanaman yang sehat, tidak mengandung virus atau bukan berasal dari daerah yang pernah terserang virus. Atur waktu tanam agar tidak bersamaan dengan tingginya atau memuncaknya populasi serangga penular. Jarak tanam yang tidak terlalu rapat dan lakukan pergiliran tanaman dengan tanaman yang bukan inang dari virus maupun serangga, terutama dari famili Solanaceae seperti tomat, kentang, tembakau, dan famili Susurbitaceae seperti timun. Langkah penting berikutnya adalah lakukan sanitasi lingkungan atau lakukan pembersihan pada lahan tempat kita bercocok tanam. Terutama kendalikan tumbuhan pengganggu atau gulma berdaun lebar dari jenis babatotan, gulma bunga kancing, dan ciplukan yang dapat menjadi tanaman inang virus. Jika sudah kita lakukan tindakan preventif atau pencegahan, namun kadang-kadang masih saja terjadi serangan virus Gemini di ambang batas wajar, maka ada tindakan-tindakan yang harus dengan cepat kita lakukan. Yang pertama, eradikasi tanaman sakit. Jadi artinya tanaman-tanaman yang sakit, kalau ini di lahan, ini kita lakukan pencabutan. Tanaman itu dicabut, dimusnahkan, agar tidak menjadi sumber penularan ke tanaman lain yang sehat. Misalnya ini, kalau untuk di polybag, dan ini baru serangan, artinya tuh baru berapa persen, ini kita gunting, dahan-dahan yang terkena serangan ini kita buang. Kita berharap yang belum terkena serangan ini akan terhindar dari serangan virus kuning. Kemudian bagian-bagian yang kita buang ini kita musnahkan. Kemudian yang tersisa daun-daun yang bagus ini kita lakukan penyemprotan dengan menggunakan pupuk daun. Jika kita ingin melakukan pengendalian dengan insektisida kimia, lakukanlah secara bijaksana. Misalnya kita lakukan penyemprotan dengan pestisida berbahan aktif imidacloprid. Penyemprotan kutu putih sebaiknya dilakukan pada pagi hari antara jam 6 sampai jam 10 pagi. Atau kita juga bisa melakukan pelepasan predator dari jenis Menocillus sigmaculatus. Karena predator ini mampu memangsa sebanyak 200 sampai 400 ekor kutu kebul per hari. Bisa juga kita lakukan penyemprotan dengan insektisida berbahan aktif abamectin. Di rolling dengan dimetoat sehari sekali selama 3 hari berturut-turut. Itu digunakan jika serangan ini memang sudah menyerang secara luar biasa pada tanaman kita. Bisa juga kita lakukan penyemprotan pupuk organik cair yang mengandung unsur N, nitrogen, fosfat, dan kalium, serta unsur mikro dan asam amino untuk membentuk kembali klorofil yang sempat hilang karena virus Gemini ini. Untuk mendukung keberhasilan usaha pengendalian penyakit virus kuning pada tanaman cabai, diperlukan peran aktif para petani. Yang pasti pertama sekali amati tanaman kita. Kita lihat tingkat serangannya sampai ke titik berapa persen. Pantau kalau ada kutu kebul di tanaman kita.
Baru kemudian lakukan pengendalian. Pengendalian ini bisa kita mulai dari jika ia mulai terserang dari pembibitan, fase vegetatif maupun jika sudah di fase generatif. Oke, demikianlah Sobat Tani semua. Semoga konten ini bermanfaat dan berguna bagi kita. Tak ada gading yang tak retak. Tak ada kalimat terucap yang tak memiliki salah. Bang Yarta PPL undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Berjumpa kembali pada konten berikutnya. Wassalam. Salam Tani.